من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى رياضي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين وعلى تابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب وجميع علماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي وشارح الكتاب الحبيب الشيخ النووي ورحم الراحمين وجميع علماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا أولياء في هذا البلد المبارك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا من أسس ومن عمل ومن أمر ومن صدق في هذا المسجد جميع التقوى يا أرحم الراحمين خصوصا لروح المرحوم حجي إدريس أحمد إدريس بنته يا رب واجعله من عبادك المغفورين وجميع من صدق ومن عمل ومن أمر في هذا المسجد جميع التقوى يا رب وأنت تعلم بأسمائهم وصفاتهم وفرهم أن الله يتبشرهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ولكم بلسنا في خير ورزق وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari yang berbahagia ini di waktu yang mulia bainal isya'in. Setelah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, lalu kita menunggu datangnya waktu salat isya, mengisi waktu yang mulia ini dengan ibadah, dengan hadir dalam majelis ilmu, baca salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat ini kita berada di roh min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Allah memberikan keridhaan untuk kita, Allah memberikan keberkahan untuk kita. Ya Rabb, mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia semuanya dijadikan kuburnya roh min riyadil jannah. Tambahkan Allah segala kebaikannya, diampuni Allah segala kesalahan dan kehilafannya. Dan juga keluarga kita, kerabat kita yang dalam badan kurang sehat, terkhusus yang kita doakan Pak Haji Abdul Hakim dan juga siapa saja di antara kita yang dalam badan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit menimpa kita semuanya, diberikan kesehatan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang saat ini sedang menunggu daripada datangnya malam pertengahan di bulan Syaban,
memohon kepada Allah diberkahan di bulan Sya'ban dan minta dipanjangkan usia sampai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita semuanya. Permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan juga kita diberikan husnul khatimah minal maut, diberikan oleh Allah kemuliaan untuk dapat wafat dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah, akhir umur kita dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kembali kita membuka pelajaran kitab kita di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai halaman yang ke-26 di pelajaran Al-Usbu'ul Madiyah, pelajaran minggu yang lalu kita sudah mendapatkan doa dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pengarang kitab ini. Ya, barang siapa yang mengetahui, yang memahami ilmu lalu mengamalkannya, maka beliau mendoakan agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berahli ilmi, orang berahli ilmu, ya, berilmu zahiran wa batinan, dan hanyalah milik Allah taufik, wabillahi taufik. Ya. Lalu sekarang pembahasan kita masuk di dalam setelah kalimat wa ba'du, maka Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulai alfanul ilm daripada keutamaan ilmu. Yang pertama di dalam masalah tauhid, ya, masalah tauhid. Karena ilmu, karena di dalam kitab ini mengandung 3 bidang ilmu. Yang pertama masalah uluhiyah tauhid, yang kedua nanti muamalah syariah, lalu yang ketiga adalah masalah tasawuf atau at-tazkiyah. Nah, kita mulai nih daripada kalimat wa ba'du kemarin itu baru kita mengenal daripada permulaan mukadimah dari kitab. Sekarang kita mulai daripada pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fi radhiyallahu anna wa ankum. Arkanul Islam. Arkan, rukun-rukun Islam. Al-arkan jam'u ruknin. Kalimat arkan itu bentuk jamak daripada kalimat mufradnya rukun, ruknun. Ya. Jadi rukun, kalau bahasa kita, rukun itu adalah tiang, pokok atau fondasi. Itu namanya rukun. Jamaknya rukun karena nyebutin banyak daripada rukun-rukun, maka akan ada daripada jamaknya. Jam'u ruknin. Arkanul Islami. Ya, arkan wa huwa lughatan, halaman yang ke-26. Lughatan secara bahasa janibu syai'il aqwa, adalah bagian yang paling pokok dari sesuatu. Janibu syai'il aqwa, pokok berarti fondasi, dasar. Contohnya di masjid yang kita berada di dalamnya, kita bisa berada di dalam satu ruangan, berarti ada sesuatu yang menguatkan di sisi-sisinya. Ya, bahkan di tengahnya juga ada fondasi, tiang. Ya, untuk membangun sebuah bangunan agar kita bisa berada di dalamnya, maka dibutuhkan pokoknya atau fondasinya. Nah, ini rukun namanya. Secara bahasa, jadi syai'ul aqwa adalah pokok hal dalam segala sesuatu. Pentingnya kita mengerti sesuatu dalam hal ini al-Islam. Islam itu apa? Pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, landasannya. Nah, ini disebutkan. Jadi syai'ul aqwa. Wastilahan, secara menurut syariat, istilah adalah juz'un minal mahiyyati la tatahaqqul mahiyyata illa bih. Ya, adalah segala sebagian dari sesuatu yang tanpanya maka tak akan terwujud. Yang pentingnya rukun. Yang tadi saya gambarkan bagaimana sebuah bangunan bisa seseorang atau kelompok manusia ada di dalamnya. Kita bisa tinggal rumah kita, karena kan ada sesuatu yang penting dalam bangunan tersebut. Apa? Fondasi.
Pondasi kita mau bikin berapa lantai bangunan kita? 3, 5, 7, 9, tergantung pondasinya, tergantung besinya, slopnya mau berapa, besi berapa, kakar ayamnya bagaimana, pondasinya, batu kalinya dan lain sebagainya. Nah itu kan ya kalau nggak pakai begitu bangunan ambles terus ke bawah merosot tingginya bangunan. Nah itu namanya rukun. Di dalam satu bangunan juz'un minal mahiyati la tatahaqqaq, ya. Al-mahiyata illa bih, jadi sesuatu hal yang paling penting di dalam sebuah konsep, ya, dalam pembicaraan, itu namanya rukun. Apa sih kita mau ini ngomongin? Oh, tentang Islam. Islam itu memiliki rukun, rukun Islam, hal-hal yang penting di dalam Islam yang bisa menjadikan itu sebagai landasan sebuah hukum Islam. Ada rukun itu, ya. Adapun Islamnya, al-Islam kita kan tahu tuh, Islam apa agama Anda? Islam. Maka saya seorang muslim dan muslimah karena agama saya Islam. Sekarang Islam itu apa sih? Gak tahu. Islam gak paham, gak ngerti. Islam lughatan al-istislam wal inqiyad. Islam maknanya adalah menyerah dan tunduk. Nah, ini menjadikan diri kita seorang muslim yang sejati. Bila kita mengerti makna dari kalimat Islam saja, Islam bukan agama satu nama yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi menerima, mendapatkan syariat Islam. Adapun Islamnya, nama Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah turunkan di dalam ayat terakhir sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Islam madinah. Islam adalah agama. Enggak ada embel-embel gitu. Ya. Enggak ada Islam Eropa, wala ada Islam Amerika, wala ada Islam Arab, apalagi Islam Nusantara. Nusantara enggak ada. Allah raditu lakumul Islam madinah. Islam sebagai agama. Ini Islam nama dari Allah. Bukan dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan disebut oleh Nabi Muhammad Islamnya. Enggak. Tapi Islam, ya, maknanya al-istislam wal inqiyad, menyerah dan tunduk. Berarti kalau kita sudah mengaku diri kita muslim, beragama Islam, kita ini udah harus nunduk dan patuh, menyerah. Orang kalau nyerah kayak gimana sih? Ya, kalau kita lihat tuh suka-suka, ayo nyerah Anda, ditodong senjata atau ditakuti oleh apapun, nyerah. Oh, udah menyerah. Menyerah biasa dengan tangan di atas, nggak bawa sesuatu apapun, nggak megang senjata apapun, udah menyerah. Ya udah saya menyerah deh. Mau diapain aja saya nyerah deh. Nah itu namanya nyerah. Nah kita kalau sudah jadi Muslim yang beragama Islam, berarti kita sudah nyerah. Kita sudah tunduk dengan apa? Lima jalan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena kita mengenal syariat dari Allah melalui Nabi Muhammad. Kita tidak akan kenal syariat Allah kecuali dari wasilah Nabi Muhammad. Karena Nabi yang disampaikan perantaranya, Rasul utusannya. Ya, maka kedudukan setelah Allah adalah Rasulullah. Wa ma ba'dallah illa nabiyina Muhammad wa ma fawqa nabiyina Muhammad illallah. Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Nabi Muhammad, dan tidak ada kedudukan di atas Nabi Muhammad kecuali Allah. Tuh, itu landasan kita. Kenapa? Karena kita mengenal daripada syariat Allah ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, harus jelas. Nah, harus kita pahami bahwa bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam kitab yang saya bawa ini karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki alaihi rahmatullah. Abu Ya Maliki
beliau menuliskan nada fi Sya'ban. Apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban? Banyak kejadiannya. Ya, bulan Sya'ban ini banyak. Syahrul Shalah ala Nabi. Terus dikatakan lagi bulan ketika kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, bulan Sya'ban. Terus tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Dari pertama saat itu Rasulullah dan kaum muslimin menyembah kepada Allah dengan mengarahkan ibadahnya ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, lalu dipindahkan tahwilul kiblah kepada Masjidil Haram yang ada di kota Makkah di bulan Sya'ban. Lalu ada malam kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada khususnya dan juga pada jamaah umat Nabi Muhammad pada umumnya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini kan semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Karena sebab Nabi Muhammad akhirnya kita juga dapat kemuliaan-kemuliaan tersebut. Ya, Masya Allah. Makanya Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki ini beliau mengingatkan untuk kita selalu mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Itu minta. Jangan kita lepas doa jazallahu anna sayyidina Muhammad khairu jaza nabiyyan an ummati. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah ya dengan sebab Nabi Muhammad yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang kenal syariat Nabi Muhammad. Nah, Islam maknanya kita menyerah, tunduk, ya. Al-Islam, al-istislam wal inqiyad. Adapun menurut syariat definisinya adalah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyatil amaliyah, yaitu tunduk kepada hukum-hukum syariat di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau mengaku dirinya seorang muslim atau muslimah, pantasnya, harusnya kita itu sudah tunduk. Disodorkan, diajukan nih hukum tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Udah. Jangan kita menolak, jangan kita mengelak, jangan kita mencoba untuk menggantikan hukum selain hukum Islam, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang mengatakan nih kadang-kadang, makanya harusnya kita jadi mendingan jadi orang benar daripada jadi orang pintar khawatir kebelengar. Apa buktinya kalau ini hukum kita harus jalankan nih ayatnya misalkan. Lalu dikatakan, oh ini ayat sudah harus direvisi. Wah, oh ini ayat tidak relevan lagi dengan kita. Oh, Masya Allah. Dikatakan ini hadisnya hukum yang kedua setelah Al-Quran, firman Allah, hadis Nabi Muhammad. Oh ini hadis, bukan ini nih hadis dhaif, hadis maudhu, hadis ini mardud dan lain sebagainya. Padahal ulama dalam mengambil setiap istinbatil hukum penuh dengan ketelitian, penuh dengan sangat kehati-hatian menghukumi. Ya, ini kagak orang sekarang beraninya. Untuk apa? Untuk bagaimanapun hukum syariat ikutin logikanya. Ini bahaya. Logika manusia nggak bisa diukur atau disamakan. Harus logika ini, akal ini ngikutin. Ngikut dengan apa yang didatangkan dalam hukum syariah, hukum syariat, hukum agama, hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nyari pembelaan, nyari kebenaran, mengelak dan lain sebagainya, ini khawatir manusia akan terjerumus ke dalam kelogikaan. Apa logika? Sesuatu yang bisa nerima nalar diterima, kalau enggak udah enggak mau. Padahal dalam hukum syariat itu harus ada keimanan didahulukan daripada logika. Kemarin kejadian ya peristiwa Isra dan Mi'raj, akhir penghujung bulan Rajab, kalau pakai logika tak ada yang mau percaya. Bukan sekarang saja, yang sekarang udah canggih. Ke negeri Syam dari Mekah menuju Palestina bisa saja perjalanan semalam. Kenapa? Ada pesawat, ada apa? Dulu kalau pakai logika nggak akan bisa nyambung kok. Bisa perjalanan Nabi Muhammad
sampai ke Mi'raj baru kembali lagi dan tempat duduknya masih hangat. Lailan, ya, dalam waktu yang sebentar dalam malam tersebut. Oh, kalau pakai logika dan harus mengikuti nalar pikiran manusia nggak akan bisa diterima. Tapi kan syariat nggak harus begitu. Syariat harus dengan iman. Kalau memang datangnya dari Allah, kalau memang datangnya dari Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Oh, itu iman. Kalau memang ini hukum dari Allah, kalau memang ini contoh kita Nabi Muhammad melarang juga atau menyuruh juga, ini udah nggak harus, sudah saya manut, saya terima, saya siap. Sama'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ini mukmin yang sejati. Ya, karena ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man 'amila salihan, barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari golongan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia percaya. Iman yang berbicara. Iman. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan bangkitkan, hidupkan kembali dia dalam kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, karena kami pasti membalas balasan dengan amal perbuatan yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Gitu. Jadi namanya syariat, terima, tunduk, pasrah. Ini nggak demen nih saya, ini sahabat saya nggak mau, nafsu saya nggak menginginkan, tapi ini datang dari Allah, ini datang dari Rasul, ini perintah. Walaupun bergejolak hawa nafsu takkan, ini jangan. Oh, nggak bisa saya. Kenapa? Logika saya nggak terima. Masa gini nggak bisa. Terus syariat ikutin. Terus jadinya syariat kalah sama hawa nafsu. Oh, nggak begitu. Jadi kita punya hawa nafsu, kita punya nalar, kita punya pikiran sepinter-pinter di manusia, harus tunduk dan patuh dengan ahkam syariah. Ini maknanya Islam. Jadi kalau mengaku Islam, dirinya seorang muslim, tapi masih tidak percaya atau masih membangkang dengan perintah-perintah Allah dan masih menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih apapun, dengan gak enak, saya soalnya atasan saya begitu, karena orang bos saya, orang besar saya begitu, enggak. Yang memberikan sesuatu kepada kita baikan atau mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Dialah yang memberikan kemuliaan, dialah yang menghinakan manusia yang dia kehendaki. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-inqiyad bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Lalu arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama syahadah, dia at-tayaqqun wal i'tiqad. Bersaksi maknanya adalah berkeyakinan dan percaya. Bukan hanya keyakinan saja, tapi juga percaya. At-tayaqqun wal i'tiqad, yakin dan mempercayai syahadat. Saking seringnya dan saking pentingnya syahadat ini, maka di dalam syariat kita diulang-ulang kali tidak diperdengarkan. Di dalam azan, di dalam iqamah, di dalam khutbah, di dalam khutbatul nikah atau di waktu mau menikah, walaupun bukan daripada rukun nikah. Harusnya ijab kabul nggak perlu pakai syahadat, tapi dibacakan dahulu syahadatnya sebelumnya. Lalu apa lagi di dalam pembacaan apapun yang berkaitan dengan syariat ada 2 syahadat. Syahadat apa? Menguatkan diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah lagi, tambah al-i'tiqad wal yakin. At-tayaqqun wal i'tiqad. Meyakini
dan mempercayai. Makanya baca ya kalau dengar adzan, dengar muadzin, kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengerin, lalu kita ikutin. Dan dalam sunnah ada muadzin nih sebelum kalimat syahadat dikumandangkan, dikeraskan, dibaca dulu dirinya. Jadi habis Allahu Akbar yang kedua kali kan mau syahadat nih, mau asyhadu an, sebelum dikeraskan sunnahnya dibaca sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sebelum mengumandangkan kepada orang lain, memberikan maklumat tentang syahadat, dia terlebih dahulu mensyahadatkan. Ya, ini pun tinggal yang dengar, kita dengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah di dalam adzan. Syahadatu an la ilaha illallah yang keempat, i'tiqadu bi qalbi wa ubayyinu lil ghairi an la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah. Ketika kalimat syahadatu an la ilaha illallah yang disebut dengan syahadatut tauhid, dalam kalimat syahadat yang pertama itu mengandung makna adalah bersaksi dengan hati dan menyatakan kepada selain diriku bahwa tidak ada sesembahan yang benar di alam semesta ini kecuali Allah. Itu maknanya. Kalau kita lagi asyhadu an la ilaha illallah, itu pemantapan dalam diri kita. Pemantapan dalam diri kita, illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Dan kita sampaikan kepada yang lain. Begitu mengucap kalimat syahadat, itu kita menyampaikan bahwa diri kita dan orang lain tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang pantas kecuali Allah untuk dihormati, untuk dijalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya, untuk dijauhi larangannya dengan sebaik-baiknya. Makanya boleh kita taat kepada makhluk, tapi ada batasannya. Kalau makhluk, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam sebuah kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Boleh kita hormat kepada orang tua, kita hormat kepada yang lebih tua, kita segan kepada yang atasan, boleh. Sebatas muamalah kita, sebatas hukumnya, orang tersebut yang kita hormati tidak memberikan perintah untuk bermaksiat kepada Allah atau melarang perbuatan atau memerintahkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilema dalam sebuah pekerjaan. Oh, saya bekerja. Terus ketika Jumat saya nggak boleh melaksanakan ibadah salat Jumat. Bagaimana? Hah? Jalanin apa yang 3 hari Jumat? Jalanin kerjaan apa 3 hari Jumat? Padahal yang ngasih rezeki Allah apa bos? Allah. Kita cuma wasilah. Mencari itu adalah sebagai ikhtiar. Rezeki kita sudah dituliskan. Gimana lebih baiknya jalankan perintah? Kenapa sholat Jumat? Ya wajib hukumnya untuk kita. Ada yang mas dalam Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah. Bahkan disuruh kita tinggalkan di dalam hal-hal jual beli, dalam perniagaan, di dalam dunia. Kalau sudah selesai, dia tersalat fantasyiru. Kalau selesai salat, kembali keluar. Cari berapa lama sholat Jumat? Ada 1 jam. Ada. Oh, hebat banget sholat Jumat 1 jam. Demo khotib kalau ada 1 jam. Ya. Masya Allah, paling lama setengah jam, 35 menit, 40 menit dengan salatnya. Maka lebih baik, lebih cepat, lebih baik sholat Jumat. Lebih bagus diawalkan waktu sholat Jumat langsung mengenal awal itu. Kenapa? Karena banyak setelah Jumat itu kita kembali lagi mencari rezeki, cari kebaikan dalam kehidupan dunia. Jadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada syahadatul awal atau syahadatu an la ilaha illallah. Lalu wa anna Muhammadar Rasulullah, ay syahadatu an
qalbi wa ubayyinu li ghairi anna Muhammad Rasulullah arsalahu ila kafatil khalqi bi dinil Islam. Ya, yakni aku bersaksi dengan hatiku dan menyatakan kepada selain diriku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutusnya kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Ya, makanya umat Nabi ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Ada umat, alhamdulillah kita yang terlahir dalam keadaan muslim, kedua orang tua kita muslim dan muslimah. Begitu terlahir dalam kehidupan dunia diadatkan di telinga kanan, diiqamahkan di tengah kiri. Ada umat Nabi juga yang harus didakwahkan, yang harus disampaikan Islam kepada mereka. Nah, sampaikan Islam kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, jalannya Nabi jalannya begini. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Habib Muhammad, inilah jalanku. Jalannya Nabi apa? Sabili adu ilallah, ngajak orang ke jalan Allah. Ala basirah, di dalam apa? Dengan hati yang baik, dengan perangai yang indah. Ustaz, saya kan bukan penceramah. Ustaz, saya bukan dai. Gimana? Kita bisa jadi pendakwah. Dengan apa? Dengan Islam kita, dengan agama kita, dengan pakaian yang kita miliki, dengan akhlak yang kita miliki, dengan perangai perbuatan yang mereka orang-orang yang di luar Islam akan tertarik, akan ingin mengetahui apa sih Islam, apa sih agama Islam, mengajari tentang apa sih Islam, bagaimana sih menjadi pemeluk sebagai agama Islam, pemeluk Islam. Nah, kalau bahasa anak sekarang mulai dikepoin, mulai ada keinginan tahuan. Kenapa? Karena ya mungkin dari saya punya tetangga muslim baik banget, orangnya suka berbagi. Kalau mau ke masjid dan ke musala dia suka nyapa saya, dia senyum kepada saya, negur saya. Nah, ini dakwah, ngajak orang ke jalan Allah. Gak harus mereka yang bisa berbicara di atas mimbar saja yang bisa menjalankan dakwah. Kita ambil bagian dari jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, jangan menyerah untuk mengambil kebaikan, karena kebaikan terhampar di dalam kehidupan dunia untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya. Ada syahadat tauhid. Jadi kita meyakini, kita bersaksi, ya, dan menyatakan di dalam hati, dan aku menjelaskan kepada selain dari itu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutusnya kepada seluruh makhluk dan membawa agama Islam. Dan ingat kita dalam bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan membawa agama Islam, agama yang sudah sempurna, agama yang tidak perlu ada perubahan, agama yang tidak perlu ada revisi, pengurangan dan lain sebagainya. Sudah jazim, sudah tetap dalam hati kita. Dari dulu sholat 5 waktu, saya pengen deh sholat 3 waktu, nggak ada pilihan gitu. Saya pengen puasa jangan cuma di bulan Ramadan yang wajib atau puasa 9-30 hari. Saya pengen puasa 15 hari, boleh, jangan bawa-bawa Islam dalam agama ini. Bikin agama sendiri, agama ada terserah ya apa namanya, jangan menyebut Islam. Islam ya udah begini. Kenapa? Dalam syahadat kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa aku bersaksi dan aku berkeyakinan dalam diriku bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai utusan Allah untuk seluruh makhluknya dengan membawa agama Islam yang sempurna. Kalau kita atau ada orang yang berkeyakinan, oh Islam ini harus berubah dong, Islam ini berarti sangka-angkanya dia telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad kurang dalam menyampaikan syariat. Padahal Nabi mengatakan qad addaitul amanah. Sungguh aku telah menjalankan amanat ya Allah. Bahkan beliau menyaksikan kita kepada sahabat-sahabatnya di akhir umurnya, minta kesaksian, bukan apakah aku sudah menjalankan amanah dari Allah. Maka para sahabat mengatakan, sudah ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan amanah.
amanah, tabligh fatarah. Siddiq jujur, mustahil bagi seorang rasul al-kadzdzab, dusta. Amanah, menyampaikan amanah, nggak mungkin khianat. Tabligh, menyampaikan, nggak mungkin kitman, mustahil menyembunyikan kabar dari Allah. Yang terakhir fatanah, cerdas, nggak mungkin seorang pemimpin, seorang rasul balada, bodoh. Jadi kalau di dalam diri seorang yang mengatakan dirinya muslim tapi masih ada dalam hatinya keraguan syariat ini, syariat itu, oh ini perlu diluruskan, oh ini perlu disampaikan, ya berarti seseorang itu masih menganggap Nabi Muhammad kurang terhadap menyampaikan syariat. Paham habis itu? Karena sampai semuanya Allah sudah sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, kepada para sahabatnya, sahabat sampaikan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus sampai ulama sampai di tengah-tengah kita di syariat sudah. Ala manhajil bayda lailuha kana hariha. Meninggalkan kepada kita satu agama yang telah jelas, telah benderang, bahkan malamnya seperti siangnya. Ya, terang, udah nggak ada ragu-ragu lagi, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sedikit hadirin yang rahimahullah, di penghujung daripada majelis kita malam hari ini, saya menyampaikan sebuah riwayat daripada Al-Baihaqi wa ru'ya al-Baihaqi min an hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata dalam riwayat Baihaqi disebutkan dalam hadis Sayyidah Aisyah, Nabi bersabda, "Atani Jibril alaihi salam," datang kepada Jibril. Faqala, maka Jibril mengatakan, "Hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban." Ini malam pertengahan di bulan Sya'ban. Yang insyaallah 2 malam lagi kita dapati, malam Jumat insyaallah. Wa lillahi fiha utaqa'u minan nar, dan bagi Allah memiliki pembebasan daripada api neraka kepada hamba-hambanya. Bi'adadi syu'uri banani kalbin, sebanyak jumlah bilangan bulu domba daripada keluarga Banu Kalb. Jadi dulu, di zaman dulu ada keluarga yakni Khanam Bani Kalb, ada keluarga Bani Kalb menggembala kambing, kambingnya kambing domba yang bulunya banyak. Itu sejumlah bilangan bulu domba yang keluarga Banu Kalb, di situlah diampuni dosanya seorang hamba. Kalau ada orang yang memiliki dosa numpuk, nah, malam nisfu Sya'ban adalah pengeleburan dosanya. Karena kira-kira ada nggak yang bisa hitung jumlah bulu domba? Satu orang aja deh, satu domba aja deh, bisa nggak dihitung? Apalagi sejumlah bilangan bulu domba. Ya? Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi wala yanzurullahu fiha ila. Nah, tapi tidaklah Allah memandang di malam tersebut. Yang Allah ampuni dosa jumlah daripada bulu domba keluarga Banu Kalb, tapi Allah di malam tersebut tidak memandang, artinya tidak mengampuni dosa kepada orang-orang musyrikin, orang yang masih menyekutukan Allah, syirik. Lalu wala ila musyahidin, dan juga tidak terhadap orang yang ada perasaan benci terhadap saudaranya. Syahna fi qalbi, ada dongkolan, kegedekan, dendam dan lain sebagainya, jangan sampai. Wala ila qati'ir rahim, dan juga tidak dipandang oleh Allah orang yang memutuskan tali silaturahim malam nisfu Sya'ban. Ya, jangan sampai nanti datang ada orang yang masih wala ila muslimin, dan juga orang musafir, orang yang sombong, memanjangkan daripada bajunya, sarungnya hanya untuk niat congkak, menyombongkan dirinya kepada orang lain. Wala ila aqili walidain, dan juga tidak kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita ada orang yang masih ada perasaan bermusuhan dengan orang lain, mohonlah ampun kepada Allah dan sambung silaturahim. Yang kedua, ada orang yang masih memiliki kebencian, permusuhan kepada orang tuanya, sambung minta ridhonya, minta maafnya, dan juga berubahlah jadi orang yang berbakti kepada birru walidayh, bukan aqli walidayh.
Wala ila mudmini khamrin, yang terakhir tidak juga dipandang oleh Allah di malam nisfu Sya'ban orang yang masih minum minuman keras, masih suka mabok. Itu nggak diampuni oleh Allah, nggak dilihat di malam tersebut. Ya, makanya kita jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak dipandang oleh Allah di malam-malam nisfu Sya'ban tersebut, dan kita hidupkan malam tersebut dengan ibadah, dengan munajat, dengan doa, dengan zikir. Ya, karena termasuk daripada malam-malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Ada 5 malam, dan insya Allah tahun ini terkumpul di dalam 2 waktu. Malam Jumat juga, malam pertengahan bulan Sya'ban juga, 2 malam. Kalau setiap minggunya kita dapat itu malam Jumat, tapi ini setiap tahun juga nggak sering kejadian malam pertengahan Sya'ban di malam Jumat. Nah, tahun ini kejadian, insya Allah malam nisfu, malam Jumat, dan juga malam Jumat itu juga mendapatkan kemuliaan dan berkah dari Allah. Mudah-mudahan kalau doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipanjangkan usia kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikan Allah rezeki yang banyak yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan iman dan Islam kita hingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin wa ya Ajwadal Ajwadin wa ya Rahimul Masakin wa ya Quwwatul Matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.